Sobat Dukcapil, kembali lagi bersama kami di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Saya Krisna, saya Habib. Kami berdua akan membawakan berita terkini, terhangat, dan menarik untuk Anda semua. Jadi gimana Mas Krisna kabarnya hari ini? Kabarku kali ini sih baik-baik aja. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Terus kalau Mas Habib sendiri bagaimana nih? Saya agak kurang enak badan sebenarnya Mas. Gara-gara ini loh, cuaca ekstrim ini loh. Jadi sering ganti-ganti cuaca. Jadi dari panas tiba-tiba langsung musim hujan. Tiba-tiba habis hujan panas lagi gitu. Suhunya kan beda ya. Iya, tapi alhamdulillah Mas, saya bisa menjaga kesehatan saya sendiri dengan cara berolahraga. Aduh, olahraga apa dong? Jogging Mas. Oh, jogging tipis-tipis tiap pagi. Oke, mantap lah. Jadi semoga Sobat Dukcapil yang sedang berada di rumah atau dimanapun Sobat Dukcapil berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam kondisi yang prima ya. Nah, pada segmen program Rapi Pindo kali ini, kami berdua akan membawakan berita seputar Adminduk yang tentunya akan menambah wawasan pengetahuan Sobat Dukcapil yang ada di rumah. Wah keren ya. Langsung aja Mas masuk ke berita yang pertama. Ada apa ini? Yang pertama mengenal berbagai jenis akte kelahiran. Jadi akte kelahiran tidak lain adalah bukti keperdataan dan pengakuan negara yang autentik terhadap identitas dari seorang anak. Berdasarkan amanat pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akte kelahiran. Nah, Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum menjelaskan bahwa akta kelahiran di dalamnya ya termuat nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, Oh, I see. dan kewarganegaraan dari anak yang telah lahir. Wah, oke. Akta kelahiran sendiri merupakan salah satu hasil pelayanan pencatatan sipil sebagai bagian dari administrasi kependudukan. Oh, iya. Jadi akte kelahiran itu diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau unit pelaksanaan teknis atau UPT di kecamatan. Bahkan di sebagian daerah hingga di desa dan kelurahan. Nah, ada 4 jenis akte kelahiran yang resmi tercatat di Indonesia. Apa aja Mas? Coba sebutin Mas. Yang pertama, ada akta lahir anak ayah dan ibu. Yang kedua, ada akta kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa. Yang ketiga, akta kelahiran anak seorang ibu. Dan yang terakhir, yang keempatnya, ada kelahiran anak tanpa nama orang tua. Anak tanpa orang tua, gimana itu ya Mas ya? Itu mungkin bisa dijelaskan ya Mas Habib ya, untuk penjelasan dari keempat itu tadi. Oke. Langsung kita bahas satu-satu ya. Boleh. Maksud dari 4 jenis tadi itu apa aja itu? Yang pertama tadi akte kelahiran anak ayah dan ibu. Yaitu akte kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya sah, tercatat dan memiliki buku nikah atau akte perkawinan. Terus yang kedua, akte kelahiran anak ayah dan ibu itu dengan tambahan frasa diperuntukkan untuk kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus lanjut Mas. Ada yang ketiga, akta kelahiran anak seorang ibu diterbitkan apabila anak yang orang tuanya kawin tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Status hubungan orang tua dalam keluarga DKK juga tidak menunjukkan sebagai suami istri. Terus yang keempat, anak yang lahir tanpa nama orang tua juga berhak atas akta kelahiran, meskipun tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya tuh. Oke, siap. Ya kayak gitu ya. Kayak gitulah penjelasannya dari keempat poin itu tadi. Jadi kita semua bisa tahu ya informasi yang kita jelaskan barusan. Saya juga baru bisa belajar tentang akte kelahiran ini Mas. Oh gitu ya. Jadi kita belajar bersama nih di Rabi Pindo kali ini. Keren. Mantap. Lanjut ke berita yang kedua nih ya. Oke. Kartu Identitas Anak atau KIA sebagai hak identitas diri anak yang sah. Nah, Kartu Identitas Anak atau KIA merupakan program yang diluncurkan oleh
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil pada tahun 2016. Jadi KIA sendiri itu berfungsi sama dengan KTP ya teman-teman. Namun diperuntukkan untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang dari 1 hari. Perbedaannya, KIA untuk bayi dan balita itu tidak menampilkan foto. Jadi range usianya 0-5 tahun tadi itu nggak menampilkan foto. Sedangkan KIA untuk anak yang sekolah usia 5-17 tahun kurang dari 1 hari itu sudah menampilkan fotonya, Mas. Oh, jadi selain itu juga ada nih tujuannya mempunyai KIA untuk anak. Nah, tujuan adanya KIA adalah untuk melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Meskipun nih secara fungsional sama dengan KTP elektronik, tetapi KIA tidak memiliki chip seperti KTP elektronik. Oh, berarti nggak pakai chip ya dalamnya ya? Iya, nggak pakai chip gitu. Jadi cuma identitas anak gitu loh. Ya, sebagai identitas pengenal diri aja ya. Bener. Jadi dilansir dari Permendagri 2 tahun 2016, KIA ini memiliki beberapa manfaat, di antara lain yang pertama, melindungi pemenuhan hak anak. Oke. Terus yang kedua, menjamin akses sarana umum. Yang ketiga, menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk. Yang keempat, mencegah terjadinya perdagangan anak. Dan yang terakhir, yang kelima, memudahkan anak mendapatkan akses pada pelayanan publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan imigrasi. Nah, itu kan tadi kayak penjelasan apa itu KIA dan kegunaannya juga kan ya. Nih, ada syarat pembuatan KIA terbagi menjadi 2. Bagi anak yang berusia di bawah 5 tahun memerlukan persyaratan seperti fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga atau KK, orang tua atau wali, serta KTP asli orang tua atau wali. Nah, sedangkan bagi anak usia di atas 5 tahun mengikuti persyaratan di atas, ditambah dengan pas foto anak berwarna berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar. Berarti itu tadi persyaratan-persyaratannya kalau mau mengurus KIA, Mas ya? Iya, benar. Oke. Jadi perlu diketahui ya teman-teman ya, bahwa KIA ini memiliki fungsi lain, yakni sebagai alat pembayaran bernama KTP. Itu pakai aplikasi KTP ya. Tujuannya, KIA ini dapat menjadi identitas anak sekaligus melatih anak untuk melakukan transaksi. Beli maksudnya, beli barang-barang gitu ya. Di kantin ya. Di kantin kayak Yang di gitu. kantin, di Kopsis, Oh iya. operasi siswa gitu. Jadi transaksinya digital di bawah pantauan orang tua. Jadi orang tuanya bisa tahu, Mas, anak ini uang jajannya ini buat beli apa aja dari KTP itu tadi. Oh, jadi bisa dipantau gitu ya dari rumah atau gimana? Ya, bisa lihat orang tuanya historinya belanja apa aja, dia jajan apa aja, habis beli pensil kah, beli pulpen, beli penghapus, beli makan apa, beli minum apa gitu. Orang tuanya pasti tahu. Oh, jadi bisa mengontrol gitu ya dari rumah ya. Nah, jadi dipantau sama orang tuanya. Jadi banyak juga ya kegunaan KIA gitu ya. Betul. Mantap sekali sih. Jadi pengeluaran jajan sehari-hari anak itu dapat dikendali dengan baik oleh orang tuanya, Mas. Keren. Ya. Nah, sayang sekali nih berita tadi menutup perjumpaan kita pada segmen Rapi Pindo kali ini. Ya udah mau selesai, Mas ya. Tapi Iya, selesai nih. Sobat Dukcapil nggak usah khawatir deh, karena untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Sobat Dukcapil bisa mengakses sosial media kami yang berada di layar ini. Layar Anda ini ya. Anda ya. Oke. Ya udah, cukup sekian. Saya Habib. Saya Krisna, kami dan segenap kru yang bekerja pamit undur diri dan sampai jumpa. Ciao.